وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم وسلم على سيدنا تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأعراب والأنجام وعلى آله وأصحابه يا نافع العلوم والحكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kesyukuran kita terus kita lisankan, terus kita ekspresikan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan sekaligus kualitas amaliyah kita. Di hadis syahrul mubarak fi ashr tsaniyah wa fi akhirih fi ashr awakhir min Ramadan. Semakin mendekati final harusnya semakin dimatengin strateginya, semakin dipersiapkan segala macamnya untuk kita bisa lolos ke semifinal. Logik gitu Pak, dan realistis ya. Sehingga dengan persiapan itu insya Allah ya kemenangan optimis bisa diraih ya. Dan kita alhamdulillah sudah di hari ke-15 di Ramadan, jadi asru asani 10 yang kedua ya. Fenomena lumrah kita bisa melihat fakta dan kenyataan ya, masjid-masjid sudah mulai melebar ya,
berkeluar gitu. Adakah kita termasuk yang tetap bertahan dengan segala macam ujian dan cobaannya? Gitu ya. Maka kencangkanlah keyakinan, optimisme, dan sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena menyandarkan diri untuk mohon pertolongannya adalah sebuah hal yang tetap harus kita lakukan. Ya, insyaallah. Ikhwafillah jamaah, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Semoga kita berharap dan berdoa penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak saja kita berkumpul di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, amal-amal yang mulia di dunia ini, pun kita mudah-mudahan dikumpulkan nanti bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam kenikmatan. Insyaallah kita semua ahli surganya, bukan takabur, tapi kita sangat berharap kepada Allah. Kita dikelompokkan ke dalamnya. Gitu. Hanya kalau kita ingin mengukur sejauh mana kita sudah menuju ke arah situ, sudahkah kita ada pada jalannya, pada tracknya, gitu, atau pada jalurnya, mappingnya jelas begitu. Salah satu pelajarannya Allah sudah menggambarkan, sekaligus Allah menggambarkan bahwa ini ciri-cirinya, sekaligus juga Allah berikan bahwa itu adalah cara dan jalan yang harus kita tempuh untuk ke arah situ. Ya, di dalam surah Az-Zariyat itu Allah sampaikan dari ayat 15. Saya buka ayatnya. Ya. Inna lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin qalu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Balasan orang-orang yang bertakwa. Kemarin kita ngomongin takwa terus. Tanda-tanda orang bertakwa itu begini, harus begini, harus begitu. Ya. Maka Allah yang tidak menyia-nyiakan perbuatan atau amal hambanya. Allah itu la yudayyi' amal abdi. Tidak pernah menyia-nyiakan sebesar zarah pun amal dari seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Dulu diartikan zarah itu atom. Sekarang sudah meresap lagi teknologi, ternyata ada yang lebih kecil daripada atom. Energi lebih kecil lagi. Nah, sekecil itu tak kelihatan, tak terdeteksi, amal yang dilakukan seorang hamba Allah tetap balas. Maka untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam fi jannatin wa 'uyun, dalam surga yang di dalamnya ada mata air yang mengalir. Nah, gambaran surga Allah visualisasikan seperti itu. Kenapa? Supaya masuk dengan akal kita, otak kita. Ya, karena sesungguhnya surga itu hakikatnya la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar qalbi bashar. Hakikat surga itu tidak akan pernah terlihat di mata ini, saat ini tidak pernah. Saking dahsyatnya, hanya Allah berikan ilustrasi supaya masuk ke dalam pemahaman kita, otak kita. Biasanya kalau kita di rumah pinggir gunung di IG itu lagi viral, rumah kakek di Cianjur ya, yang di belakangnya ada bukit, ada air mengalir gitu, subhanallah. Kan bayangan kita terus dahsyat kalau seandainya punya rumah di situ, gitu. Betapa damainya hati. Nah seperti itu, ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi logis kita. Ya biasanya kalau kita ada di tempat yang seperti itu, senang hati kita. Indah.
indah dirasa, indah di mana? Ya, itu viral tuh ya. Ditawar 2,5 miliar aja nggak dibeli, nggak dijual. Gitu. Subhanallah. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Khair kalau lihat kita yang terakhir saja. Ya, yang terakhir saja. Kenapa mereka seperti itu? Apa tanda-tandanya? Wa bil asharihum yastaghfirun. Di subuh hari itu waktu sahur, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga yang seperti itu adalah pada saat sahurnya nggak sibuk dengan tahallul hukul. Itu salah satunya ya. Tetapi juga dia sibuk lisannya dengan minta ampun sama Allah. Wa bil ashari, dan pada waktu sahur yastaghfiruna, mereka sibuk minta ampun sama Allah. Salah satu tanda orang ahli surga, muttaqin. Nah, mudah-mudahan kita semua sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin semua Allah kasih kesempatan itu ya. Kemudian juga kita mudah-mudahan dikelompokkan dengan orang yang istiqomah dan istighfar itu Ramadan, di luar Ramadan terus sampai akhirnya final kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini tetap istighfar kepadanya. Jemaah sekalian, ya. Itu sekadar mengingatkan dan tahdits bi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Sebelumnya saya teringat sebuah pelajaran tasawuf dari guru kita Ustaz Irfan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dua pilihan kehidupan kepada kita, dua level makom atau dua jenis makom, dan kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya sekaligus menjalankan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan makom asbab, ada makom tajrid. Dua-duanya given. Dua-duanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makom asbab ini adalah makom yang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dia masih berikhtiar, melakukan kasar, melakukan syariat sebagaimana mestinya kita hidup, bekerja, berusaha, menjalankan berbagai macam profesi. Itu namanya makom asbab ya, untuk memenuhi kehidupan. Dan itu selama dilakukan dengan niat karena Allah dan cara yang dicontohkan Nabi. Karena dua syarat diterima amal itu Pak. Pertama, dilakukan karena Allah. Yang kedua, disesuaikan atau menyesuaikan mengikuti aturan regulasi yang dicontohkan Nabi. Karena Allah Ustaz, tapi nggak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, yang diperintahkan Nabi, kita mardud, tertolak. Dua-duanya harus sejalan. Syarat qabulul amal adalah tadi niat karena Allah. Kedua, caranya, best practice-nya, SOP-nya harus sesuai dengan SOP-nya Nabi SAW. Gak mencuri, gak korupsi ya. Karena Allah ya. Tapi korupsi, nah itu gak bisa sesuai gitu. Harus sesuai ya. Maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu ya, sisi makom asbab nih, sisi makom asbab nih. Kemudian la dhayya'a fi ibadatillah, tidak menyia-nyiakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya dari mulai pertengahan sesudahnya terus senantiasa membersamakan Allah dengan dirinya, merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala di pabriknya, di kantornya, yang outdoornya, yang indoornya gitu. Senantiasa membersamakan Allah Subhanahu. Kalau dalam filosofi perusahaan di sana namanya ada I-care. I-care itu ada integrity. Satunya itu I-nya itu integrity. Integrity itu adalah itu moralitas, kejujurannya dijaga. Jadi kalau sudah integritinya 100% itu
tak perlulah supervisor yang mengawasi dia. Cukuplah raqib dan atid saja. Gitu. Dia akan bekerja dengan respect, dengan excellent, do extra miles namanya, gitu ya. Berbuat dengan seoptimal mungkin yang dia lakukan, karena dia sesungguhnya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu goalsnya begitu, yang si maqam asbab. Kemudian dia tidak menyandarkan bahwa yang akan memberikan rezeki kepada dia itu adalah pabrik. Nah ini, ya Pak, bos kita. Nah, kita mau menjalankan syariat saja, perintah Allah bekerja. Walaupun pada nyatanya memang nanti pabrik bos kita yang banyak, tapi hati ini nggak pernah bergeser bahwa kenapa Pak? Karena banyak orang yang sebetulnya kerja di situ, katakanlah 15 koma lah Pak. 15 koma maksudnya apa ya? 15 koma. Iya, bukan 15,5 juta bukan, tapi tanggal 15 sudah koma gitu. Pada saat dari perusahaan itu. Tapi karena dia berkeyakinan bahwa rezeki dari Allah, iya, banyak rezeki dari celah-celah yang lain, bahkan jauh lebih besar. Seperti itu. Ya, tidak mengandalkan, tidak meyakini bahwa rezekinya itu dari dia, maka dia tetap mendapatkan hak tiket masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maqam asbab. Nah ini kita semua ini kan maqam asbab ini gitu. Wajah-wajah apa? Pekerja keras, ya, lahir batin semuanya. Ada yang kedua maqam tajrid. Maqam tajrid itu subhanallah Pak. Ya, kalau lolos dia, kalau lulus dengan ujian-ujiannya itu, dunianya mengikuti, dunianya ngejar dia. Maqam-maqam tajrid adalah maqam-maqam orang yang sudah menyandarkan kehidupan dunianya udah sama Allah saja. Jiwa dan raga hatta nyawanya sudah Allah saja. Gitu. Nah, gitu Pak. Jadi kalau sudah ada orang yang mewakafkan harta jiwa dan harta nyawanya kepada Allah sudah. Ya. Nanti mungkin prosesnya ada ujian-ujian. Saya baca dalam Al-Hikam itu ya, sampai disebut nanti ketika anaknya sakit. Makhluk tajrid ini gak akan pergi minta bantuan tetangga. Udah sama Allah wajah, tawajuh sama Allah gitu. Iya sih kata orang, itu amat, tapi beda memang gitu. Sampai benar-benar dia melewati fase itu, lulus dia, murni hatinya hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nanti Allah berikan jaminan dunia dan akhirat. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah pada maqam itu subhanallah, ya, dahsyat. Tapi jangan pernah sekali-kali kita pindah maqam kalau tidak akan pernah bisa kuat. Kita maqam asbab mau masuk ke maqam tajrid, saya udah anak Bang Korea berusaha segala macam, naik hasil rumah apa gitu. Begitupun sebaliknya orang-orang yang berada pada maqam tajrid yang seperti itu, ingin kerja di pabrik, ada tawarannya jadi anggota DPR, MPR, pejabat, padahal dia sudah maqam tajrid, maqam kehidupannya sudah bersama Allah saja, amal-amal akhirat sudah menghidmatkan hidupnya untuk akhirat. Seperti itu jemaah sekalian. Dua-duanya adalah given dari Allah, anugerah dari Allah. Maka jalani itu dengan sepenuh hati. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedua maqam dan jalan kehidupan kita ini juga menghantar kita kepada mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, reminder yang kedua itu khusus buat pribadi dan umum untuk ikhwan akhwat fillah sekalian. Hanya mari sama-sama betul-betul memanfaatkan momentum Ramadan ini Pak, ya, karena memang badan ini, jiwa raga ini harus dipaksakan, kalau nggak dipaksakan ya baru bangun, baru tidur jam 12, setengah 3 harus bangun lagi. Kalau nggak dipaksakan, nah dipaksa.
masjid. Ya. Yang mungkin karena tadi kita masih mampu asbab, anak-anak kita kaos kakinya belum dibeliin, sendalnya belum dibeli. Sekarang buru-buru, sebelum Asyur Awakhir tanggal 20 sebelum tanggal 12 selesai dah gitu. Nggak jalan-jalan lagi di pasar, di mall segala macam. Ya. Yang bisa. Udah nggak usah desak-desakan lagi di Tanah Abang, istilahnya begitu. Ya. Harapannya begitu. Anak melihat prakteknya ya nafsi. Ya. Ada adal kamal untuk menyambut Lailatul Qadar. Ya. Beberapa pekerjaan atau amaliyah kita sudah alhamdulillah ya, bertambah secara kuantitas dan kualitas, maka terus kita pertahankan dengan khatmul Quran. Ya, khatmul Quran malamnya juga sudah mulai itu. Gitu ya. Ujian Pak, ujian akan masuk babak semifinal, final. Ya. Harus tetap dijaga. Gitu. Komitmen kita harus dibaca lagi tuh. Kemudian Isya subuh berjamaah ini sudah mewajibkan diri kita lah gitu. Ya. Wajibkan diri kita bukan berarti memang wajib, bukan. Artinya wajibkan diri kita untuk istiqomah Isya berjamaah, subuh berjamaah, mau tidak mau gitu. Kalau dalam konteks letih banget, pesen biasa pasang beberapa tips gitu. Hatta mungkin nanti pesankan ke istri kita yang di rumah keluarga, pokoknya bangunin subuh kalau 14 gitu, guyur aja sekalian gitu kan. Asalnya begitu. Untuk menjaga adab kamal saat mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, kalau kita mengacu kepada beberapa fatwa madhab untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya minimalnya harus 1 kali 24 jam standby di masjid. Ini malam 21. Ada pendapat dari mulai maghrib ini sampai maghrib besok pun nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar dalam artian nggak boleh membatalkan itikafnya. Ada seperti itu. Ya. Ada juga yang berpendapat dari mulai subuh nih sampai maghrib, ada yang seperti itu. Banyak pendapat. Ya. Ada yang adal kamal. Standar minimalnya itu adalah jangan pernah batal di Asyur Awakhir, atau kalau bisa seluruh Ramadan ini Isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu pegang sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, lagi ojek online, pokoknya mah jam 7 setengah 8 Isya mampir. Maka diatur strategi kan Pak. Oh berarti jam setengah 7 nggak boleh ada penumpang, gitu. Udah diatur tuh. Pokoknya Isya harus berjamaah. Kalau tarawihnya kan bisa sendiri tuh nanti jam 12, jam 1 sudah. Pun begitu subuh. Nah, pasti. Adal kamal. Sedikitnya seperti itu jemaah sekalian. Lebih dari itu alhamdulillah insyaallah kita nanti sama-sama iktikaf minimalnya di hari malam-malam ganjil. Amalan kita tentu adalah sama-sama sholat tasbih berjamaah, kemudian yang lain-lain sampai subuh terus. Baik. 5 menit lagi jemaah sekalian, 5-6 menit menuju isyraq ya, supaya kita dalam kerangka istiqomah terus membaca apa yang kita sudah agendakan. Kita lanjutkan bacaan kita 2 atau 3 hadis lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Ali, ini sepertinya sudah Allah saya baca. Wa lisa'ini salat alamat, 3 orang yang beruntung berbahagia itu adalah qutun halal wa mujalasatul ulama wa salatul khamsi ma'an. Ini sudah. Ya, 3 tanda orang-orang yang mendapatkan keberuntungan itu adalah hartanya senantiasa, makanannya yang memberikan kekuatan terhadap raga, jiwa raganya itu adalah dari yang halal. Kemudian yang kedua senantiasa membersamai para alim ulama, orang-orang saleh, senang kalau sudah ada ulama, menikmati melihat wajah ulama. Kalau sudah itu hadir dalam keseharian atau dalam jiwa kita itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada orang gerah
kedustaan ulama itu ada, Pak. Ada. Bahkan ada orang yang sampai benci kalau ada ulama. Nah, udah sampai bahasa. Naudzubillah. Ya. Makanya kata Nabi pun alim, atau muta'alliman, atau muhibban, fala takun rahimah. Ya, patahlik. Jadilah kita sebagai orang alim yang punya ilmu mengamalkan, atau muta'alliman, atau belajar sama orang yang alim tadi, sama ulama tadi. Sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ini. Al mustami'an, dengerin deh setidaknya nasihatnya ulama. Sekarang tuh banyak mendapatkan ilmu itu banyak cara, metodenya banyak dan mudah. Enggak juga, sibuk juga gitu. Al muhibban, minimalnya jadilah pecinta orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang melaksanakan thalabul ilmi, orang-orang yang mengajarkan, mencintai saja. Supaya kita masih ittisal, masih nyambung. Kalau gerbong itu walaupun gerbong terakhir itu KRD-nya atau komuternya itu, tapi masih nyambung gitu. Kalau masih nyambung ketika lokomotifnya berjalan, dia jalan ke Pak. Ketarik. Walaupun antriannya terakhir. Wala takun khamisan. Jangan pernah kita menjadi orang yang kelima. Patah di celaka. Apa tuh yang kelima? Kalau guru saya nyampe di Kompong itu lalat hijau dengan kelima. Lalat hijau gimana? Lalat hijau kumpulin sama yang kotor terus. Ya. Kalau dikasih yang bagus-bagus malah gak senang ya. Nah, minimalnya adalah muhibban, orang yang mencintai. Ujalah satu ulama. Kemudian beruntung adalah orang yang wassalawatul khamsi ma'al imam, orang yang istiqomah, mudawamah, langgeng sholatnya itu bersama imam. Ya. Maka ada sebuah seperti apa, tarbiyah, daurah, baik sifatnya kehidupan ukhrawi ataupun duniawi. Ada kehajatan, ada kebutuhan duniawinya dan ukhrawinya. Ukhrawinya meningkatkan amaliyah, meningkatkan istiqomah. Duniawinya ya dimudahkan segala macam urusan. Ikuti terapi 40 hari tak batal sholat berjamaah. Apa itu? Nah, rasakan nanti akan ada banyak medical apply yang Allah kasih. Keajaiban, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, dan kita akan oh iya ya. Biasanya kita mikir harus 1, 2, 3 jalan aja, tapi begitu kita jalani istiqomah mengharapkan pertolongan Allah, tahu-tahu nah itu ada bahasa oh iya ya, tahu-tahu nah gitu, tahu-tahu. Kenapa? Ya sudah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa sama Allah, Allah kasih jalan sudah. Kalau Allah yang kasih jalan sudah khalas. Ya. Kemudian walil mukmin, kata Nabi, salas alamat. Ini juga sudah seperti ini. Yubadiru fi ta'atillah wa yajtanibul muharrim wa yahsun ila man asaa ilaih. Ya, gitu. Orang beriman yang mukmin fundamental, dalam artian betul-betul dengan keimanannya itu, maka salah satu karakter yang menempel padanya itu adalah yubadir ala ta'atillah. Ya, yubadir fi ta'atillah, bersegera ketika ada panggilan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita termasukkan di dalam ya tinggal mengaca saja. Istaftik qalbana, istaftik qalbi. Melihat kalau oh iya, segera menyambut kebaikan-kebaikan. Kemudian menjauhi sejauh-jauhnya yang diharamkan. Dan yang ketiga, dia senantiasa wayahsunu ila man asaa ilaih, membalas keburukan orang lain kepada dirinya, kepada pribadinya dengan kebaikan. Nah, itu orang punya yang kuat dan setia. Kemudian berikutnya, wahai Ali, walis sahi salas alamat. Orang-orang dermawan itu punya
ilmu indal qudrah. Jadi orang yang betul-betul dermawan itu sifatnya yang melekat pada dirinya itu adalah senantiasa mudah memaafkan, walaupun sebelumnya dia kuasa, punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas, tapi dia maaf. Nah gitu. Kalau sudah ada bahasan berapa? Padahal begitu dalam hatinya terluka, begitu banyak kerugian yang dia tanggung pribadinya. Ya. Tapi hakikatnya memang dia betul-betul dermawan, lahir batin, lah apa-apa, itu bahasa itu. Ya. Dendaman, misalnya gitu, dan mudah memaafkan. Nah, begitu. Dan itulah sebetulnya hakikat silaturahim itu, kata Nabi. Jadi hakikat silaturahim itu adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan dan memaafkan orang sebelum dia minta maaf. Kemudian orang sakhi atau dermawan hakiki itu adalah wa ikhrajus zakah, mengeluarkan zakat ketika dia sudah nisab. Ya, berat Pak. Ya, berat kalau sudah harta miliaran itu mengeluarkan zakatnya kan udah gede. Ya, maka begitu sudah nisab sesuai setara tabungan kita 85 gram, maka segera keluarkan zakat malnya. Ya, ini juga sebuah maklumat kepada jemaah. Insya Allah sudah terbentuk panitia zakat. Ya, panitia. Bukan amilin kita Pak ya, hati-hati. Kita ini yang terbentuk di masjid-masjid kita bukan amilin. Mohon maaf, jadi tidak berhak mendapatkan mustahik, bukan mustahik zakat. Amilin yang kita ini bukan amilin, tapi panitia zakat. Kita kerja sosial, ya, kerja sosial, menerima menyalurkan. Jadi tidak ada hak untuk mendapatkan jatah yang 8 asnaf itu. Nah, karena Allah saja sudah gitu. Khidmatul ummah. Nah, kita begadang beberapa waktu 10 terakhir untuk membantu umat warga yang menunaikan kewajibannya. Gede Pak pahalanya. Mau lihat? Bapak mau lihat pahalanya? Syaratnya satu, wafat dulu baru lihat. Syaratnya satu. Iya. Baru lihat. Oh, dahsyat banget. Benar khidmatul umat itu subhanallah. Khairun nas anfa'uhum linnas, katanya. Kan begitu. Ya. Kemudian orang dermawan hakiki, tanda yang ketiga kata Nabi, wa hubbus sadaqat. Senang sedekah, senang memberi. Al-yadul ula khairun min yadis sufla. Al-yadul ula khairun min yadis sufla. Nah, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang walaupun sudah menjadi syarat, tidak akan ada yang memberi kalau tidak ada yang memberi. Yaitu motivasi Nabi supaya kita berlomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Insyaallah demikian ikhwatillah jemaah sekalian muslimat, mudah-mudahan sekali lagi harapan kita, ibadah kita yang sudah mendapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sedang dan yang akan kita lakukan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin diikhlaskan, semakin meningkat kualitas dan